Nah, itu kenapa ahli surga itu tidak ada yang Nita Agustina Silalahi, dosa waris jelas ada, itulah karma. Di Kristen itu tidak mengenal karma. Karena di Kristen itu tidak menghukum orang yang berbuat dosa. Karma itu adalah perbuatanmu membuatmu menderita. Kau misalkannya merampok, tapi kau besok dirampok. Di Kristen itu nggak ada karma. Di Kristen itu kau yang berdosa, Tuhan kau yang disiksa. Jadi ini bertolak belakang, Dek Nita. Ya, Bu Nita Agustina Silalahi, karma itu dalam konsep agama Hindu dan Buddha. Ya, aku nggak tahu karma ini, kita lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang bertanya silakan naik. Yang nggak ngerti apa-apa boleh bertanya. Halo Elwelda. Halo Elwelder. Jangan lupa minum vitamin teman-teman ya. Ini minum magnesium ini bagus banget teman-teman. Saya menghimbau teman-teman untuk jaga kesehatan dari sekarang. Kenapa? Kalau kita bermanfaat untuk agama kita, maka kita jaga kesehatan kita. Kalau kita nggak bermanfaat buat peradaban dunia, udah mati aja nggak apa-apa. Salah satu dampak minum magnesium ini adalah tidak semua menghina kan? Tidak semua Pak Angon kan? Oh, kalau Pak Angon merasa nggak apa-apa Pak Angon. Bagus, biar Pak Angon berguna buat peradaban. Ini magnesium dan vitamin D. Jadi aku minum magnesium ini banyak dampak positifnya buat tubuh. Silakan di cross check aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman semua ya, saya berharap teman-teman Kristen ya dan teman-teman Muslim itu betul-betul berbicara itu sesuai dengan porsinya. Jadi salah satu cara untuk hidup aman itu tahu diri, tahu dengan kemampuan diri. Jangan berani mengambil sesuatu yang tidak menjadi kemampuan.
Ya, kalau kita hanya mampu mengangkat berat 3 kilo, jangan angkat lebih dari itu zolim. Ya, sama seperti kalau teman-teman Kristen naik ke komal saya tidak pernah memberikan kewajiban teman-teman Kristen menjelaskan. Saya sebenarnya secara main ceria motivasi mengadakan diskusi lintas agama ini adalah mengajak teman-teman Kristen itu berpikir supaya ketika teman-teman berpikir, teman-teman menemukan titik terang keyakinan, apakah keyakinan teman-teman itu dilandaskan kepada literasi atau hanya imani. Nah, kemudian membuat teman-teman pada akhirnya menyadari bahwa ada di dunia ini pemahaman agama yang dilandaskan kepada imani saja. Dan sebetulnya memang iman buta itu nggak ada yang mau iman buta. Kalau manusia itu kritis, mereka punya kognitif yang sehat, mereka tidak akan mau iman buta saja. Itu kenapa salah satu ciri-ciri orang cerdas itu adalah orang yang kritis, ya, mempertanyakan sesuatu untuk membuktikan bahwa yang diyakini itu dasarnya ada. Sebenarnya begitu, ya. Jadi buat teman-teman semua, aduh di YouTube saya ternyata lagi nge-lag. Bentar, ternyata YouTube saya problem. Signalnya bermasalah. Nah, jadi gitu ya, tes suara saya sudah kedengeran di YouTube, maaf tadi nge-lag. Enggak, ini bukan kena tombak, tapi apanya, signalnya problem. Signalnya bermasalah, guys. Nah, jadi gitu ya. Jadi konsep dosa waris ini adalah ajaran fundamental Kristen, karena dengan dosa waris inilah Yesus itu memiliki alasan untuk mati di tiang salib dalam pandangan doktrin Kristen. Nah, jadi apakah ajaran ini ajaran yang benar diajarkan para nabi atau justru ajaran yang diselewengkan, ajaran sesat yang tidak ada kaitannya dengan nabi-nabi Israel? Saya sebenarnya bisa buktikan bahwa nabi-nabi Israel itu tidak mengajarkan dosa waris, melainkan mengajarkan kita bertanggung jawab dengan dosa kita sendiri. Konsep dosa waris ini secara konsekuensi itu sangat mengerikan. Karena ketika ada manusia yang sudah diterima lulus tanpa belajar, maka dia nggak perlu belajar lagi. Dan untuk apa dia belajar? Sementara tugas untuk belajar itu membuat manusia jadi cerdas dan mengerti. Tapi bukan untuk lulus, ya, bukan untuk lulus sebenarnya, tapi untuk membuat manusia cerdas dan mengerti dan paham dan juga bijaksana dalam kehidupannya. Nah, di dalam Kristen pada akhirnya adalah kalian mau berdosa atau tidak, kalian mau berbuat dosa atau tidak, tetap kalian akan selamat hanya dengan percaya kepada Yesus. Dan ini secara tidak langsung mengajak manusia untuk tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahanmu. Dosa-dosamu sudah ditanggung oleh Tuhan dan kau bisa melenggang kangkung masuk ke dalam surga tanpa perlu harus berupaya sekeras mungkin memperbaiki dirimu untuk menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan telah memilihmu sehingga kau diperbaiki oleh Tuhan sendiri. Jadi berbuat baik atau tidak itu bukan pilihan, tapi kayak ini ya, kayak buat hidup aja gitu. Sementara kalau dalam Islam itu justru Allah mengajarkan kita supaya menjadi lebih baik lagi karena kita akan mewarisi surga. Maka kita di dunia ini melatih diri kita untuk bisa hidup di surga. Karena hidup di surga itu semua kenikmatan sudah ada. Nah, kalau kita tidak menahan diri, hari pertama masuk surga kita bisa mati. Ya, mati konyol. Walaupun sebenarnya bukan mati, karena mati itu dalam surga udah nggak ada ya, kekal ya, tidak ada kematian. Tapi maksudnya ya goblok aja masuk surga ketika kalian itu tidak terbiasa menahan diri. Maka kalian akan memakan semua makanan tanpa henti, gitu aja kerjaan kalian. Jadi konyol orang-orang yang ada di surga ini jadinya. Kalau dia tidak dilatih di dunia, berlatih diri di dunia bahwa dengan menahan diri, ternyata Allah mencintai orang yang menahan diri. Hawa nafsunya sudah dikekang. Nah, itu kenapa ahli surga itu tidak ada yang Nita Agustina Silalahi, dosa waris jelas ada, itulah karma. Di Kristen itu tidak mengenal karma. Karena di Kristen itu tidak menghukum orang yang berbuat dosa. Karma itu adalah perbuatanmu membuatmu menderita. Kau misalkannya merampok, tapi kau besok dirampok. Di Kristen itu nggak ada karma. Di Kristen itu kau yang berdosa, Tuhan kau yang disiksa. Jadi ini bertolak belakang, Dek Nita.
Ya, Bu Nita Agustina Silalahi, karma itu dalam konsep agama Hindu dan Buddha. Ya, aku nggak tahu karma ini, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Karena ini dalam konsep kau misalkannya hari ini berbuat dosa, kau akan mengalami kejahatan yang sama dari apa yang kau buat. Ya, saya akan tunjukkan dalam agama Hindu. Ya, apa sih definisi? Jangan bicara sesuatu yang Anda nggak paham, Bu Nita Agustin ya. Nih, kita baca nih, konsep karma dalam Hinduisme adalah salah satu ajaran yang paling dasar dan penting. Sederhananya adalah, apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai. Kalian tidak menuai apa yang kalian buat, Kristen. Kristen ini adalah orang yang sial nasibnya karena perbuatan Adam. Ketika kalian sial nasibnya berbuat dosa, kalian tidak diwajibkan bertanggung jawab. Karena kalian tidak dihukum dengan dosa kalian, karena yang dihukum adalah Tuhan kalian. Jadi beda dengan karma. Karma hari ini kamu korupsi, maka dalam istilah karma, kamu akan dikorupsi juga uangmu. Hari ini kau tampar pipi orang, besok kau ditampar orang, itu karma. Setiap tindakan itu akan balik kepada dirimu. Tanam kebaikan pasti yang dituai kebaikan, begitu sebaliknya. Itu tidak berlaku di Kristen karena kalian punya konsep bahwa kalian yang berbuat jahat, Tuhan kalian yang menuai. Ketika kau berbuat baik, kau gak diwajibkan berbuat baik. Jadi gak ada konsep berbuat baik itu menyelamatkan dalam Kristen. Kalian itu kalau berbuat baik, itu gak ada gunanya buat keselamatan. Dan kalau kau berbuat jahat, kau juga tidak masalah karena kau ya sudah ditebus sama Tuhan. Karma itu kau yang menanggung sendiri, bukan Tuhan. Sementara di Kristen, dosa mereka yang memperkosa, mereka yang korupsi, yang nanggung Tuhan. Sementara mereka bebas masuk surga. Tuhan kami itu Bapak kami, dia mau menggantikan. Nah ini ya, sebenarnya bukan Tuhan yang pengen menggantikan diri kalian dari dosa, tapi kalian yang ingin setara dengan Tuhan sehingga kalian menganggap Tuhan lebih hina daripada kalian dengan percaya Tuhan mati terkutuk untuk kalian. Seolah-olah kalian ini tidak layak terkutuk, yang layak terkutuk adalah Tuhan. Sebenarnya iman mengatakan bahwa Tuhan mengganti diri kalian dari terkutuk, itu adalah iman yang merendahkan Tuhan dan memuliakan diri kalian. Kenapa? Kau percaya bahwa Tuhan menggantikan dirimu untuk menanggung kutuk. Padahal itu bukan pernyataan bapaknya Yesus. Karena berkali-kali dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan Perjanjian Lama itu menghukum sesuai dengan perbuatan manusia. Tapi kalian sebagai Kristen malah mengatakan bahwa Tuhan yang adalah Bapak kalian itu menggantikan diri kalian. Ini konsep yang sangat merendahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan, kau yang berbuat dosa, maka Tuhan lebih layak dikutuk daripada kau karena seolah-olah kau lebih mulia daripada Tuhan. Ada yang seolah-olah dalam mindsetmu kau lebih mulia daripada Tuhan. Ada yang ganjil sedikit, saya menambahkan sedikit aja ya, apa yang Mama paparkan. Kalau saya yang karena dosa kemudian saya akan dihukum Tuhan, saya akan masuk neraka, kemudian saya ditebus oleh seseorang atau suatu entitas yang lain ya dulu saya, maka seyogyanya yang menebus itu kan yang masuk neraka mestinya dong, Ti. Nah ini kenapa dalam cerita ini tidak linear, tidak menyambung. Kalau orang ya, yang karena memang saya, aneh Pak Angon. Angon bayangkan saja. Coba dia jangankan itu. Jangankan itu, coba Pak Angon ingat pembunuhan dari abad pertama, dari mulai kematian yang dilakukan oleh anaknya anaknya Adam, Habil itu dihitung sampai Yesus mati itu berapa ribu kematian? Pembunuhan. Berapa ribu? Ribuan jutaan Pak Angon. Tapi coba, ditebusnya cuma mati 3 hari doang sama Tuhan. Coba. Penyiksaan manusia terhadap manusia lain, kejahatan manusia terhadap manusia lain. Ribuan tahun, jutaan orang menjadi korban. Tapi tebusannya cuma setengah hari dia ngerasain sakit, dan itu pun memikul salib dia gantian sama Simon. Dan penebusannya itu dia gagal. Kenapa Yesus nggak mati beneran? Dia bangkit kembali. Itu bukti penebusan itu tidak berhasil gitu loh. Karena kalau penebusan
penebusan itu berhasil, ya Yesus mati total. Tapi kan dia bangkit, cuma 3 hari doang. Jadi tidak ada keadilan sama sekali dalam konsep kekristenan. Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Nggak ada kalau kita bicara tentang kekristenan. Gitu. Menghukum Tuhan dengan kesalahan manusia itu bukan tindakan keadilan. Seperti itu ya. Keadilan versi manusia. Nah inilah, kalau keadilan versi manusia ditolak oleh Tuhanmu, nah berarti Tuhanmu itu adalah entitas yang bertentangan dengan naluri manusia. Dalam keadilan manusia, orang jahat mendapatkan hukuman, orang baik mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Tapi ternyata itu berbeda di agamamu. Dalam pandangan Tuhanmu, yang adil itu adalah orang jahat tanpa berbuat baik masuk surga, orang benar tanpa menyembah Yesus itu masuk neraka. Nah inilah yang saya bilang, berarti keadilan Tuhanmu itu bertentangan dengan keadilan secara natur manusia. Maka agama Anda itu agama yang bertentangan dengan naluri manusia, karena tidak sesuai dengan prinsip manusia. Maka agama Anda tidak cocok untuk manusia. Ya, agama Anda tidak cocok untuk manusia, karena agama Anda ini tidak mengikuti naluri manusia. Dalam bentuk keadilan manusia, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Tapi Tuhan Anda mengatakan tidak. Kau yang berbuat, kau yang tidak bertanggung jawab. Kau masuk surga, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, menurut Tuhan Anda itu adil, tapi dalam pandangan rasional manusia itu tidak adil, tapi itu zolim. Melepaskan para penjahat lalu membunuh orang yang benar itu adalah perbuatan keji dan psikopat. Tapi menurut Anda itu bentuk keadilan Tuhan Anda, maka secara tidak langsung Anda mengakui bahwa ajaran Tuhan Anda itu tidak cocok untuk manusia. Gitu. Iya benar, kita bertanggung jawab atas dosa kita. Loh, sejak kapan Kanita bertanggung jawab dengan dosa Kanita? Kanita kalau memperkosa, melakukan pencurian kan Tuhan Kanita yang dihukum. Adam yang berbuat salah yang dihukum Tuhan. Sejak kapan Kanita bertanggung jawab dengan dosa Kanita? Kan Kanita sudah ditebus oleh Tuhan di tiang salib. Gitu kan? Pejantan, ya silakan agamanya, bro. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan agamanya. Islam Uni. Ya, ada yang menyampaikan? Nah, gini loh nih, masalah orang Kristen itu kan mungkin ya memang kalau keyakinan kita orang Islam kan orang itu salah sembah kan Uni kan. Lantaran Keliru kan dan sesat. Moderator Saumi, biar saya naikin orang di bawah. Lanjut tadi Pak Pejantan. Keliru. yang disalib itu kan sebenarnya Yudas kan Uni. Saya nggak dikasih tahu sama Allah sama Rasulullah yang disalibkan itu siapa. Dan saya tidak ada kepentingan saya menyebutkan nama siapa yang disalib karena tidak merubah apapun. Yang paling jelas itu adalah Allah sudah memberitahukan kepada saya bahwa Nabi Isa nggak disalib, tapi diselamatkan. Supaya saya tidak menuduh Allah itu zalim. Tapi tidak ada kepentingan bagi kita umat Islam sebenarnya tahu siapa yang disalibkan. Tidak ada kebaikan juga di situ gitu loh. Makanya bagi saya wajar saja Allah tidak menceritakan siapa yang disalib. Yang penting Allah menceritakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Jadi saya termasuk orang yang tidak mau menjawab siapa yang disalibkan itu, karena memang Rasulullah tidak sebutkan nama. Tapi para ulama memang ada, dan saya berhak untuk tidak mengikuti gitu. Karena saya tidak mau salah kaprah. Hal yang paling wajib diberitahukan, hal yang memang penting untuk diberitahukan, satu-satunya orang yang berhak memberitahu itu Nabi Muhammad SAW. Itu. Kenapa bilang nggak disalib tapi nggak bisa dikasih kejelasan? Loh, kok nggak bisa dikasih kejelasan? Jelas sekali dikatakan bahwa Nabi Isa itu wama qataluhu wama salabuhu, itu jelas sekali. Yang tidak jelas itu siapa yang menggantikan dan untuk apa? Emang pentingnya kami tahu yang disalibkan itu siapa? Itu apa kepentingannya buat kami? Kepentingan kami tahu, setelah saya tahu nih yang disalibkan itu adalah Yudas misalnya. Terus itu tidak membuktikan Islam benar atau salah, tidak membuktikan Kristen benar atau salah. Itu justru nggak ada gunanya buat saya pribadi. Tapi kalau saya tidak tahu bahwa yang disalibkan Nabi Isa atau tidak, itu bahaya buat keimanan saya. Kenapa? Ketika saya percaya Nabi Isa disalib, berarti saya menuduh Tuhan itu zolim. Nah, itu bahaya buat akidah saya.
gitu. Tetapi Allah mengatakan bahwa orang yang dituduh disalibkan itu dituduh Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan itu memang bukan hal yang aneh di kitab kalian. Tuhan kalian bisa menyamar, mukanya bisa berubah kok. Dan bahkan yang memikul ke salib itu tidak Yesus yang sampai ke Golgota, bukan Yesus. Yang memikul salib itu sampai ke Golgota adalah Simon. Makanya ada ulama kami yang mengatakan orang yang disalibkan itu adalah Simon. Kalau kita analisis kitab kalian, memang lebih cenderungnya tuh Yudas. Tapi saya tidak mau menggunakan kitab kalian menjawab sesuatu yang nggak penting bagi agama saya. Kenapa? Di kitab kalian aja yang benar saja terbukti secara otentik aja bisa salah, karena kitab kalian itu tidak jelas penulisnya siapa. Sumber kitab kalian itu adalah dari orang-orang yang tidak bisa dipelajari profilnya. Gitu ya. Simon dari Kirene, jangan cerita gosip loh. Pada faktanya yang memikul salib sampai ke Golgota itu bukan Tuhan Anda. Yang katanya Tuhan Anda mau menebus kalian dengan menderita sendiri, tahu-taunya gantian pikul salib. Dia ngajarin kalian pikul salib, dia sendiri nggak sampai selesai pikul salib. Gantian. Ini agak lucu sebenarnya. Tuhan kalian ini agak, ya kalau dalam pandangan saya agak aneh gitu. Dia mengajarkan kalian pikul salib lah. Tapi dia sendiri nggak totalitas, karena dia digantikan sama Simon. Bukan Simon dari Kirene ya, kalau nggak salah itu ada Simon. Ada yang menggantikan Yesus memegang salib. Saya nggak tahu apakah kakinya tidak tahan memikul sampai ke puncak bukit. Kalau dia nggak tahan memikul, ngapain dia sok-sokan mau nebus dosa kalian? Kan lucu. Kaki Tuhan kalian nggak sanggup pikul salib, itu kalian tuhankan. Tuhan kalian yang dengan terang-terangan katanya mau menembus dosa kalian dengan menanggung kesakitan, ternyata nggak sanggup. Ini gimana ini ceritanya? Ini coba kalian renungkan. Kata kakak Nita tadi, Yesus tidak sanggup memikul salib. Lah, kalau dia nggak sanggup, ngapain dia sok-sok jadi pahlawan memikul salib? Kan dia nggak sanggup. Bapaknya tahu nggak kalau dia nggak sanggup? Ini kejam loh. Kalau bapak saya tahu saya nggak sanggup pikul gas 10 kilo, dia paksa saya untuk pegang gas 10 kilo, berarti bapak saya ini jahat. Dan Anda bilang bahwa Yesus itu nggak mampu kakinya memikul salib, tapi dia tetap disuruh pikul salib. Ini ajaran seperti apa ini yang diajarkan ini? Ya, pejantan? Gini loh ini, aku kan pengen tahu juga sejarah. Walaupun aku Islam kan pengen, Uni kan paham juga tentang kitab Injil lah segala. Kitab Kristen. Nggak ada kitab Injil. Injil itu udah nggak ada. Yang ada itu Biblos. Ya kan? Ya. Lantaran kan Injil. Tidak ada Injil ya. Injil itu wahyu kepada Nabi Isa. Nabinya aja udah nggak ada. Agamanya aja ditolak, ajarannya ditolak. Nggak mungkin masih ada Injil. Injil itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa ditolak, ya, diselewengkan. Nengok sejarah, biasanya Tuhan Yesus yang dipanjangkan mukanya seperti itu. Sedangkan ribuan tahun yang lalu apa memang mukanya seperti itu nih? Tidak, itu hasil imajinasi. Ya, saya tunjukin ya. Muka Yesus itu adalah hasil imajinasi seniman. Jadi teman-teman Kristen ini mengimajinasikan wajah Tuhannya. Nggak ada wajah Yesus asli itu nggak ada. Emang ada yang pernah lihat Yesus? Nggak ada sama sekali. Ya, ini kita tunjukkan tentang wajah Yesus itu adalah imajinasi dari seniman. Nah, kita tengok datanya ini. Perhatikan baik-baik. Ini dari Liputan 6 sendiri ya. Liputan 6 sendiri merilis pernyataan dari para ahli ya tentang wajah Yesus ya. Ini Liputan 6. Ya, situs Liputan 6. Dan kalau kita lihat di sini ternyata dinyatakan bahwa rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang saat penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi seniman. Ya, imajinasi.
Ya, ini kalau teman-teman lihat itu imajinasi. Tuh. Jadi bukan wajah asli. Bukan tampangnya begitu aslinya. Karena nggak ada yang tahu lah wajah Yesus. Yang mengatakan seperti apapun wajah Yesus digambarkan itu adalah dusta yang nyata. Dusta besar. Kenapa saya katakan dusta besar? Karena tidak ada satupun orang yang pernah ketemu Yesus. Sekali nggak ada. Itu adalah dusta. Ya, dusta yang nyata. Dusta artinya adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Ketika wajah Yesus digambarkan seperti itu dan itu bukan, dan model gambar Yesus itu adalah anak haram dari seorang paus. Ya, anak haram dari seorang paus. Model yang dijadikan model, ya. Seperti itu. Ya, oke, pejantan. Ada yang mau disampaikan? Oke, teman-teman, kita ini dulu karena kita dapat pembatasan, ya. Karena akun kita dapat pembatasan, kita matikan dulu, ya. Nanti kita live lagi di Riva 08. Oke. Buat yang di YouTube udah ya, sekian dulu ya tentang korelasi ajaran dosa waris ini ajaran sesat atau tidak. Tidak ada para ahli, tidak ada para nabi-nabi Israel mengajarkan tentang dosa waris. Ya, seperti itu. Oke, saya close dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen jangankan percaya Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan mati aja mereka percaya. Loh, iya, Yang saya tanya itu, makanya kamu kalau seandainya mau nimbrung bawa jurnal atau buku, pahami omongan saya dulu. Kamu ngerti nggak yang saya bahas ini ajaran sesat? Ajaran sesat itu dalam KBBI, kata sesat itu nggak perlu pakai jurnal ilmiah, cukup kamu ngerti KBBI aja. Itu keluar dari pandangan orang yang diklaim sebagai orang yang diikuti. Contoh, apakah ada ajaran para nabi mengajarkan Tritunggal? Kalau tidak ada, tiba-tiba muncul di tahun pertama di abad kedua Tritunggal, berarti itu sesat. Karena nggak pernah diajarkan sebelumnya. Yang ajarkan orang yang baru muncul. Diajarkan kok sama itu diakui kok siapa? sama sekolah. Yang ngajarin orang Israel siapa? Yang Itu Daniel Boyahem, Benjamin Samak. Daniel Boyahem itu siapa? Ya profesor Talmud, profesor Yahudi nih. Dia orang Yahudi. Yes. Apa katanya? Dia percaya Tritunggal gitu. Dia bilang Tritunggal dan inkarnasi itu konsep dari Yahudi nih. Kan udah Saya nggak tanya dia bilang konsep itu dari mana. Yang saya tanya dia orang Yahudi yang percaya Tritunggal gitu. Yes, dia bilang. Udah kau ini aja pulang kampung aja kau, ya. Nenek kau aja ngomong aku nggak percaya. Orang Yahudi percaya Tritunggal, ya. Sama saja kau bilang bahwa nenek kau itu adalah pemilik alam semesta. Aku lebih percaya nenek kau punya alam semesta daripada orang Yahudi percaya Tritunggal. Serius loh, Fit. Aku lebih percaya kalau kau bilang di hadapanku nenekku punya gunung Merapi Uni. Aku lebih percaya itu daripada kau bilang Yahudi percaya Tritunggal. Ya, pulang kampung aja kau, Fit. Nggak usah naik di Komal ini ya. Di sini bukan tempat kita mendengarkan kebodohan dan mendengarkan penyesatan. Ada pula orang Yahudi percaya Tritunggal. Itu contoh kesesatan nyata dan orang sesat yang sok-sok. Nih teman-teman, orang sesat itu nggak apa-apa, karena kadangkala kita sesat karena kita terbawa arus. Tapi kalau sesat lagi menyesatkan itu nggak boleh. Kita nggak terima orang sesat lagi menyesatkan. Ada pula pernyataan seumur hidup, kalau memang ada orang Yahudi yang mengakui Tritunggal itu ada, teman-teman. Bukan si Opit ini yang akan bilang pertama kali. Sudah dulu si Mikana itu. Sudah dulu itu si Kristen pendebat mereka itu yang mengakui ini orang Yahudi nih percaya Tritunggal nih. Tiba-tiba ini orang monyong mengatakan bahwa ada loh orang Yahudi yang bilang bahwa Tritunggal itu dia percaya. Aku lebih percaya nenek kau punya gunung Merapi ketimbang. Aku lebih percaya ya pernyataan Runya Riva, nenekku punya gunung Merapi. Aku lebih percaya itu ketimbang kau bilang orang Yahudi percaya Tritunggal. Orang Yahudi jangankan percaya Tritunggal, Tuhan kau aja sebagai Mesia aja mereka tolak. Gila orang ini, sakit jiwa. Sakit jiwa. Oh itu ya, Masya Allah. Lanjut. Sembuh dia. Ada pula orang Yahudi percaya Tritunggal. Dibilangnya pula Tritunggal dari Yahudi. Baru ini aku bertemu dengan orang udah ada
ini ya udah ada fasilitas untuk belajar ya, chat GPT berbayar, tapi gobloknya kok menahun gitu loh. Baru kali ini saya, orang yang ngakunya baca jurnal, ngakunya baca buku, tapi gobloknya menahun. Itu kenapa saya bilang, jadi orang Islam itu nggak mesti harus cerdas. Cukup jujur saja, maka dia akan lurus hidupnya. Karena cerdas itu kemampuan berpikir yang tidak semua orang mampu, teman-teman. Cerdas itu adalah kemampuan berpikir, dan setiap manusia itu punya kemampuan berpikir beda-beda. Di Islam bukan karena kau cerdas kau selamat, tapi karena kau jujur. Ada pula orang Yahudi yang mengatakan Tritunggal dari orang Yahudi. Masuk angin kau. Jangan, aku gak perlu tunjuk data kau lah. Gak perlu aku minta data sama kau, serius. Gak perlu aku minta data, minta buku sama kau. Lebih percaya aku nenek kau ngaku pemilik Gunung Merapi. Atau lebih percaya aku nenek kau ngaku gurunya Wiro Sableng. Percaya aku itu. Lebih baik aku percaya itu ketimbang kau bilang ada orang Yahudi yang mengatakan Trinitas itu dari konsep Yahudi. Sakit jiwa ini orang. Saya bisa maklumin pernyataan Antum karena minimal Antum kan mempelajari bagaimana tradisi Yahudi, kitab Yahudi. Itu yang menjadikan Antum ngomong begitu kan. Kalau Antum baca Wiro Sableng jarang, sehingga wajar kalau ada ngomong Wiro Sableng Sinto Gendeng gitu kan. Antum nggak menguasai Wiro Sableng kan gitu. Setidaknya saya nonton. Setidaknya saya nonton gitu. Kau semakin lihat semakin gila juga, tapi ya bagus lah, harus begitu ya. Semakin gini ya, Oten ini kan saya tengok. Semakin mereka belajar semakin PA gitu loh. Kalau kita semakin belajar semakin tahu. Mereka semakin baca semakin PA. Bayangkan loh, semakin PA mereka, gitu kan? Inilah, ini karena kognitif mereka tuh sebenarnya nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah mereka nggak jujur. Mereka pendusta. Jadi kenapa mereka terlalu sesat? Kenapa mereka sesat? Karena mereka pendusta. Karena dusta adalah bagian dari keimanan mereka. Dustanya dalam segala hal. Orang yang beriman semakin pendusta. Coba perhatikan baik. Saya bisa buktikan itu. Semakin dia beriman, buka mulut aja udah bohong. Siapa kamu? Anak Tuhan katanya. Tentunya nggak bau ya, tapi bohong tentunya ya. Bohong gitu. Nah, jadi di sini kita tidak sedang mempertontonkan kebodohan. Kita mau menghargai makhluk. Kita di sini mau menghargai yang namanya manusia, teman-teman. Kenapa kita menghargai manusia? Karena kita sendiri adalah manusia. Kita ini wajib memanusiakan manusia, ya. Wajib memanusiakan manusia. Sudah aku bilang, si Ovid mengatakan orang Yahudi percaya terhadap Tritunggal. Saya lebih percaya Ovid mengaku sebagai pemilik alam semesta ini. Aku lebih percaya kau ngaku Tuhan lah. Serius. Saking ininya aku saking gila orang Yahudi dibilangnya percaya Tritunggal. Sakit jiwa memang. Makin baca buku makin botol. Orang makin baca buku tuh makin pintar. Teman Kristen, ayolah. Iya. Kami nunggu kalian. Ayo naik lah. Kami bisa dapat ilmu nih. Biar kami bisa menemukan lagi ya seopit-opit yang lain gitu. Nah, saya kembalikan tema kita. Tema kita ini ringan banget, tapi ini penting sekali. Mengerti definisi itu salah satu cara untuk paham. Ya, mengerti definisi itu salah satu cara untuk paham. Kepahaman itu terkadang nggak sampai ke kita karena kita nggak ngerti secara etimologi dan terminologi sebuah diksi. Makanya saya mau ngajak teman-teman dulu mengerti apa yang disebut dengan sesat. Sesat itu adalah orang yang pahamnya keluar dari apa yang diajarkan, menyimpang. Coba cek KBBI. Makanya kalau ada begini pernyataan bahwa untuk membuat rendang butuh 3 butir kelapa. Saya diajarkan begitu nih. Rifa, kamu mau bikin rendang? Iya, guru. Masukkan 3 butir kelapa. Diajarkannya begitu. Dicoba orang lain berhasil. Saya memasukkan 3 botol susu. Maka saya ini sesat. Sama seperti itu. Ketika nabi-nabi Israel mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad, tiba-tiba Kristen Tuhannya Tritunggal. Maka ajaran Tritunggal ini adalah ajaran yang sesat dalam kaidah pandangan nabi-nabi Israel.
Gitu. Sama ketika nabi-nabi Israel mengajarkan, Tuhannya Bani Israel mengajarkan manusia diganti dengan hewan, tiba-tiba di Kristen hewan diganti sama manusia, maka ini ajaran sesat. Menurut orang Yahudi, orang Israel, untuk menebus dosa kau perbuat apa yang Tuhan perintahkan, bertobat, puasa, bersedekah. Tapi Kristen, untuk kau supaya diampuni dosamu, kau terima Tuhan dibunuh untukmu. Nah, ini sesat karena tidak pernah diajarkan sebelumnya. Begitu cara memahami definisi ajaran sesat. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran sesat, kita harus paham dulu diksi sesat ini nih gimana maknanya nih. Salah satu cara yang paling fundamental dalam pemikiran yang betul-betul pahamnya sesuai dengan yang diajarkan, harus ngerti definisi sesat dulu, mengerti dengan definisi ucapan dulu, ya begitu. Oke, Ardi. Ya, Ardi monitor. Selamat malam. Ardi Cihuy monitor. Nanti saya bacakan tulisan di bawah tuh ya, yang dia nggak mungkin naik tapi dia bikin tulisan. Perlu nggak Nggak dibaca? usah, nggak penting. Nah, kalau dibacain malam ini, kita biarkan dia typing terus, karena kalau kita bacain nanti dia keluar, biar aja dia nonton di sini. Saya pengen dia typing terus, biar aja meramaikan typing kita, dan kemudian dia mendengarkan penjelasan kita, nggak perlu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran Kristen, kita tahu bahwa ajaran Kristen ini tidak dibawa oleh Yesus, karena Yesus itu berbahasa Aramaik dan berbahasa Ibrani. Artinya dia tidak mengenal istilah-istilah Yunani. Ya, istilah Yunani ini tidak sama sekali diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus bukan orang Yunani, itu poin penting dulu. Maka Kristen ini dalam Bible sendiri dikatakan diajarkan oleh Paulus. Bahkan itu adalah awalnya ejek-ejekan. Ya Kristen, dasar kau Kristen, jadilah agama. Ya, Kristen itu awalnya ejekan. Ya Kristen, nah, jadilah agama. Gitu. Berarti kalau, Nah, maka peang itu ya, si peang jadi jadilah agama agama gitu. peang. Iya, begitu. Jadi agama Kristen ini, kata Kristen ini muncul dari ejekan terhadap orang-orang yang mengklaim pengikut Yesus. Nah, kemudian menjelma menjadi sebuah ajaran. Dan ajaran ini berkembang, berevolusi, bereformasi, bercampur aduk dengan beberapa paham-paham yang sudah ada. Seperti campuran pagan Romawi dengan Farisi sesat. Di mana yang membawanya sendiri adalah Paulus yang adalah seorang Farisi. Dan Yesus sudah pernah memperingatkan untuk hati-hati terhadap kemunafikan orang Farisi. Apa yang dimaksud dengan munafik? Munafik itu adalah menifakkan atau membantah omongannya sendiri. Contoh, saya ini sebenarnya tidak suka makan ikan. Maka dia bisa munafik ketika dia tidak konsisten. Besok dia makan ikan, padahal dia bilang aku nggak suka makan ikan. Besok dia makan ikan. Maka ciri-ciri orang munafik itu ada 3 dalam Islam, ya. Nah, jadi inilah yang saya katakan kenapa orang-orang Kristen ini, mereka itu adalah orang-orang yang jiwa dan mindset cara berpikirnya itu sangat-sangat jauh dari kebenaran, karena merasa bahwa mereka itu benar tanpa perlu menyelidiki kebenaran itu. Nah, gitu ya. Jadi mereka itu mengklaim kebenaran tanpa perlu memaparkan secara akademis statement kebenaran itu, dan bahkan cenderung bertentangan dengan natur dan naluri manusia. Salah satunya konsep dosa waris dan konsep penyalipan itu sangat bertentangan dengan naluri manusia. Dalam pandangan manusia normal yang sehat, orang benar itu nggak boleh disakiti. Tapi di Kristen justru orang benar menebus orang-orang jahat. Ini sangat terbolak-balik. Ya, ajarannya terbolak-balik. Seperti itu. Ya, halo Syahril Aril. Syahril monitor. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Agamanya Pak Syahril? Saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya ingin sedikit sharing soal dosa waris. Sebenarnya memang itu menurut saya ada di kitab Kejadian. Gitu. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian, ketika Adam diciptakan, ya di Kejadian 25 itu kalau nggak salah, Adam itu dia telanjang di Taman Eden, ya kan? Dia telanjang di Taman Eden. Lalu kemudian dia makan buah pengetahuan, sehingga kemudian
dia sadar kalau dia itu telanjang. Itu kalau nggak salah di Kejadian 3 pasal 7. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Adam ketika diciptakan, dia itu sama seperti hewan. Jadi dia tidak berakal. Ya. Nah, yang namanya hewan itu tidak punya potensi dosa. Sampai hewan kalau kita tahu kan dia membunuh atau apapun dia tidak akan terkena dosa gitu. Nah, yang membedakan antara kita dengan hewan adalah akal. Nah, akal inilah yang kemudian ya menyebabkan kita ini punya yang namanya potensi dosa. Tuh, hanya manusia yang punya dosa, yang bisa berdosa, sedangkan hewan tidak berdosa gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ketika Adam makan buah pengetahuan, akhirnya Adam menjadi manusia yang berakal. Gitu ya. Kalau kita baca yang tadi saya bilang kitab Kejadian pasal 7 itu, Adam sadar kalau dia telanjang, artinya dia moralnya tuh muncul tuh sebagai manusia yang berakal gitu loh. Ya, sebagai manusia yang tahu mana yang baik dan yang buruk. Gitu loh. Disitulah dia punya potensi dosa dan itu kemudian diwariskan kepada seluruh anak keturunannya. Sehingga sekarang manusia semua punya potensi dosa. Gitu. Nah, ya, jadi kemudian kan Adam diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena kata Tuhan ya di pasal Kejadian 3 pasal 22 itu jangan sampai kata Tuhan itu bahwa Adam itu sudah seperti kita karena dia sudah memiliki pengetahuan. Lalu usirlah dia, biar apa? Jangan sampai dia makan buah keabadian gitu. Pohon keabadian. Nah, artinya bahwa di sini ya dari kitab Kejadian kita tahu bahwa Kristen itu mengatakan bahwa itu adalah sebuah dosa. Artinya ya pengetahuan itu adalah dosa buat orang-orang Kristen. Gitu, sehingga harus ditebus. Gitu. Nah, artinya apa? Ketika pengetahuan itu dianggap sebagai sebuah dosa lalu ditebus, artinya mereka kembali lagi menjadi orang-orang yang tidak berakal. Maka bisa dibilang bahwa Kristen ini termasuk pada ajaran hewan gitu loh, karena mengembalikan Adam seperti awal penciptaan yang tidak berakal. Makanya nggak heran kalau ketemu Oten itu susah diajak diskusi, karena ya memang berakal itu adalah dosa buat mereka gitu loh. Maka di situ gitu. Jadi yang saya baca bahwa justru di dogma mereka gitu ya, memang betul ada dosa waris. Artinya apa tadi? Bahwa dosa bagi orang Kristen itu adalah berakal, dan manusia berakal itu diturunkan dari Adam kepada seluruh keturunannya sampai sekarang. Nah, ketika dosa itu ditebus, makanya aneh, dosa itu tebus dengan apa? Dengan cara kematian Tuhan. Ya, itu jangan heran. Memang mereka itu harus tidak boleh menggunakan akal, karena buat mereka menggunakan akal itu adalah dosa itu. Nah, coba mungkin bisa diteliti lagi lah kalau mungkin itu hanya sedikit yang saya baca dari kitab Kejadian tentang dosa waris ya. Mungkin kalau mau dibahas lagi silahkan gitu. Ya, kalau itu saya sepakat bahwa tapi bukan konsep dosa waris seperti Kristen pahami ya. Itu dosa waris seperti yang disampaikan Bible. Ya, maksudnya di dalam kekristenan itu memang manusia itu tadinya itu seperti babi, diciptakan Tuhan, telanjang, nggak tahu mana benar mana salah. Tapi justru ketika memang manusia itu tahu benar mana salah, Tuhan nggak terima. Karena mungkin Tuhan yang umat Kristen ini menginginkan manusia itu sama setara babi. Kalau babi kan nggak ada dosa. Babi mau kawin juga memasukkan kelaminnya ke kelamin anaknya juga nggak dosa, karena kan nggak ada konsep dosa, karena nggak tahu mana baik mana buruk. Memang begitu. Nah, jadi konsep dosa waris Kristen ini adalah konsep ajaran yang mereka ambil dengan cara paksa di dalam kitab Yahudi. Yahudi memahami kitab mereka itu tidak kenal dosa waris. Tapi Kristen itu akan menemukan segudang ayat dosa waris kalau menggunakan cara berpikir seperti tadi. Betul, saya akui itu. Dan salah satu dosa di Kristen itu ya berakal. Makanya ketika kita diskusi dengan menggunakan akal, mereka kan bilang, oh nggak bisa pakai akal karena Trinitas itu nggak masuk akal. Trinitas itu imani saja. Makanya dulu Galileo itu dibunuh, Hipatia itu dibunuh. Hipatia itu pernah dibunuh di zamannya karena dia berakal, sama dengan Galileo, dianggap berdosa. Memang betul. Dalam kaidah duniawi mereka akan pakai akal, tapi untuk memahami ketuhanan mereka nggak pakai akal karena berdosa mungkin. Ya, saya nggak tahu ya apakah itu memang dipahami umat Kristen. Bisa jadi juga Kristen memahami dosa waris dari ayat itu.
Gitu. Ya, terima Uti, kasih. sebentar Pak Sarul, saya hanya memastikan aja dan saya minta ke Pelaripe di Uti juga. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya manusia seperti hewan. Itu Emang ya? yang agak berat. Apa iya gitu kan? Tuhan Itu kan menciptakan pandangan Kristen. Itu kan Oh, pandangan pandangan Kristen. Kristen. Jadi gini, yang disampaikan sama Bang Syahrul ini adalah tentang paradigma kekristenan. Tuhannya itu sebenarnya menciptakan manusia itu baik, dan baik menurut Tuhannya itu nggak punya akal. Karena ketika manusia punya akal, tahu bedakan mana baik mana buruk, Tuhannya marah. Jadi secara tidak langsung dalam Bible itu orang Kristen itu meyakini Tuhan itu menciptakan manusia itu seperti babi, telanjang bulat, nggak tahu baik buruk. Makan tai boleh kan? Setelah jadi Kristen kan boleh makan apa saja. Itu aman Itu sebenarnya. bukti. Kalau jadi hewan aman sebenarnya mereka ya. Memang itu yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia pertama sekali nggak pakai celana dalam. Dan Tuhan senang dengan hal itu. Ketika manusia tahu auratnya, ditutupi auratnya, Tuhan kan marah. Tuhan marah. Ya, makanya saya juga nggak tahu apakah Kristen itu ketika baca kitab Kejadian itu mereka sadar nggak sih gitu loh bahwa Sadar lah. ditakan Sadar. itu gitu loh. Iya. Sadar. Saudara-saudara kita ini sadar bahwa mereka itu tidak boleh berakal. Karena kalau semakin mereka berakal, kan mereka marah. Contoh kayak saya berakal, mereka marah. Bang Zuma berakal, mereka marah. Mereka menyerang siapapun yang menggunakan akal dalam memahami ketuhanan. Kan mereka katakan sesat, bidat. Karena menurut pandangan teman-teman kita Kristen, menjadi orang berakal itu sebuah dosa besar. Iya benar. Loh, itu memang begitu. Coba saya tanya Pak Pangun, pertama Adam dan Hawa diciptakan itu telanjang kayak babi nggak? Kalau kita itu Nah. iya, benar. Apa kata Tuhannya Kristen di situ? Tuhan melihat ciptaannya itu baik. Berarti menurut Tuhannya Kristen baik kalau manusia itu nggak tahu membedakan mana baik mana buruk dan telanjang bulat. Makanya ke gereja itu nggak apa-apa, nggak pakai celana dalam boleh. Iya. Karena memang gitu hal yang disenangi Tuhan. Loh, Bahkan dia- Yesus aja ditelanjangi Tuhan kok. Tuhan senang dengan hal itu. Ketika Yesus ditelanjangi Tuhan, Tuhan marah nggak? Saya tanya. Ini saya harap orang di bawah ya, oten-oten tolonglah. Ini sindiran-sindiran halus yang kalian harus benar-benar Oh, ini menggunakan. bukan sindiran, Pak Ngon. Saya ini bukan sindiran. Ini fakta tertulis loh. Ini bukan sindiran. Ini kita bahas bedah pelan-pelan ini. Satir ini Di dalam Bunda. kitab Kejadian Bunda, itu satir ini. bukan, enggak, saya kalau untuk ajaran Kristen ini apa yang mau disindirkan? Kan sudah ditunjukkan sama Bang Syarif tadi, dan itu juga menjadi konsep pemikiran saya dulu. Bahwa Tuhannya Kristen itu tidak suka manusia itu berakal dan pakai baju, punya moralitas. Karena menurut Tuhannya Kristen, ketika dia menciptakan manusia itu sama seperti babi, tidak pakai baju, nggak punya batasan hukum, nggak punya hukum ini, hukum itu, nggak ada. Semua boleh. Cuman hukumnya cuma satu, jangan makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Kenapa? Kalau mereka bisa membedakan baik dan buruk, akhirnya mereka tahu bahwa mereka punya kelamin, mereka tutup tubuhnya, punya moral. Tuhan gak senang dengan hal itu. Makanya Tuhan usir kan. Tuhan justru marah ketika Adam dan Hawa itu mengetahui mana baik mana buruk. Karena ternyata menurut Kristen, pengetahuan baik dan buruk itu membuat manusia berdosa. Bahkan Menurut gini, Kristen. konon kabarnya teori Darwin itu berasal dari Alkitab gitu loh. Makanya ada Iya. proses sebagai dia itu sebagai manusia purba gitu ya. Monyet, Dia ya. dari monyet kan gitu kan. Dari monyet Iya, dari monyet. kemudian jadi manusia. Kenapa? Karena makan buah. Wah, berarti Bible ini ilmiah banget ya, sejalan dengan teori Darwin ya. Lalu Sesuai kemudian dengan Darwin kalau gitu. dihajar sama doktrin penebusan dosa, artinya dia harus kembali lagi tidak berakal lagi kan gitu. Karena dosa. Iya. Jadi setelah Tuhannya mati, mereka kembali seperti binatang ya. Dia seperti Adam pertama kali diciptakan, seperti monyet lagi. Lebih tepat Monyet monyet, lagi, ya. sebenarnya, karena menurut teori evolusi dari monyet berasalnya. Monyet. Ya kan? Monyet yang berbulu pendek dan berbulu tipis ya. Nah, itu yang saya Dan pahami. tidak berekor. Ini Berbulu berarti gundul. manusia Adam dalam perspektif Dia kekristenan berbulu itu tapi adalah gundul, Ti. Jadi berbulu monyet gundul dia. tidak berekor. Iya, Ya, itu ya. benar juga ya. Itu Nah, tapi ini masuk akal nih, ini make sense, ini ilmiah sekali ya. Kalau kita lihat konsep kekristenan itu, mereka sangat tidak menyukai orang-orang berakal dalam memahami ketuhanan. Makanya mereka Saya minta Pak mengatakan Parena naik dong. Berarti ini misteri. saya minta Pak Parena naik dong. Gitu. Beliau tuh aktivis juga, saya suka dengan narasi beliau. Pak Parena naik, Pak Parena. Siapa yang mau jualan jamu di sini? Bang Ronald, Koko Ronald namanya. Gitu. Iya, Koko. Ya. Naik, Koko.
Begitu teman-teman ya. Jadi kita ini tidak sedang menyindir. Enggak, saya lah. Kalau untuk ajaran Kristen apa yang mau disindir? Memang gini loh Pak Angon, maaf ya, mohon maaf ya. Orang yang sindir itu adalah orang yang tahu baik dan buruk. Orang yang nggak tahu baik dan buruk gimana mau nyindir? Emang Pak Angon bisa nyindir ayam? Nggak bisa. Sindiran itu nggak mempan kepada binatang. Ayam tuh nggak akan bisa. Yang bisa disindir itu adalah orang yang peka. Orang yang peka perasaannya dan orang peka pikirannya bisa disindir. Kristen kok main sindir? Nggak bisa. Di Kristen itu kita nggak bisa main sindir karena mereka nggak ngerti. Nah jadi memang betul sekali. Saya pernah mengusung materi ini juga bahwa sebenarnya dosa waris yang dimaksud itu adalah berakal. Karena ketika Adam mengetahui mana baik mana buruk itu diwariskan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya setelah tahu mana baik mana buruk, dia tahu perbuatan buruk, dia kerjakan perbuatan buruk. Dia tahu perbuatan baik, dia tidak kerjakan perbuatan baik. Kenapa? Karena di Kristen itu perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi perbuatan buruk bisa menyelamatkan. Nah ini, tahu nggak konsepnya? Tahu nggak justru perbuatan buruk yang menyelamatkan Kristen? Kalau mereka tidak berbuat buruk, apa yang mau ditebus Tuhannya? Jadi mereka wajib berbuat buruk. Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa, bukan untuk datang bagi orang-orang benar. Ya, sama-sama Pak Bang Corona. Taqabbal ya Karim, ya. Gitu. Coba saya ulangi ya. Di Kristen ini teman-teman, yang dihargai itu adalah orang-orang berdosa. Karena Yesus itu menebus orang-orang berdosa. Orang benar nggak dihargai. Karena apa yang mau ditebus Yesus dari orang-orang benar? Maka orang-orang berdosa inilah yang akan dicari Yesus. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk orang-orang berdosa. Karena Kristen adalah agama bagi para pendosa. Itu fakta. Analisis yang sangat epik terkait tentang biblika. Ya, makanya saya bilang Islam agama untuk orang benar, Kristen agama untuk para pendosa. Karena Yesus berkata, dia datang untuk menjamah orang berdosa. Maka kalau ada yang mau ketemu Yesus, buatlah dosa sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya, jadi menjadi baik bukan hal yang menyelamatkan. Menjadi buruk itu hal yang menyelamatkan Anda. Serius. Kalau nggak percaya coba aja berbuat baik. Nggak ada gunanya di mata Tuhannya Kristen. Coba kalian berbuat buruk, kalian didatangi oleh Yesus. Dijamah, dipilih kata orang Kristen. Gitu. Ya jadi betul ya, kalau gitu saya sepakat. Berarti konsep dosa waris di Kristen itu ada. Ya, Dalilnya ada di kitab Kejadian ya, yaitu berakal adalah sebuah dosa yang diwariskan kepada manusia lainnya, dan itu hal yang sangat membuat Tuhan murka. Sampai-sampai Adam itu diusir gara-gara dia tahu kalau sudah punya kelamin. Harusnya Adam pura-pura nggak tahu aja, biar aja telanjang bulat biar Tuhan seneng. Nah, saking Tuhannya orang Kristen suka dengan ketelanjangan, Yesaya disuruh telanjang selama 4 tahun. Yesaya pasal 20 nomor 3. Saking Tuhannya orang Kristen suka dengan ketelanjangan, berkali-kali Tuhannya orang Kristen mengangkat celana dalam orang, membuka celana dalam orang. Nahum pasal 3 ayat 5. Itu fakta. Begitu. Nah, jadi kita sudah paham ya, makna dosa waris sebenarnya adalah sebuah kemampuan berpikir manusia yang ternyata itu adalah sebuah dosa dalam kekristenan. Bagus ini temanya. Ya itu sebenarnya saya tuh sudah lama ya, mungkin dulu masih zaman debat-debat di Facebook ya, kalau mungkin cari search aja itu di Facebook, itu tulisan udah saya buat cukup lama, cuman saya lihat kok belum ada yang angkat gitu loh tema itu gitu, karena itu Udah pernah dulu, saya pernah angkat ya, itu. udah pernah ada ya, oke, mungkin saya belum pernah lihat aja kali. Oke, itu aja mungkin unik ya. Saya mungkin undur diri aja biar bisa debat sama yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk akal teman-teman. Saya dulu pernah dengan swasta dulu. Saya tanya sama swasta, kenapa ketika Tuhanmu, manusia udah tahu rasa malu, udah tahu kalau dia kelaminnya kelihatan dia punya rasa malu, malah Tuhan mengusir? Karena dia tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Karena menurut orang Kristen, ketika kita tahu mana baik, mana buruk, maka yang buruk akan dikerjakan, yang baik tidak perlu dikerjakan. Kebanyakan manusia, katanya anak bayi pun kecil pun itu berbohong. Karena gara-gara dia berakal. Dia tahu mana baik, mana buruk. Nah, Tuhan itu marah karena pohon yang dimakan ini adalah pohon pengetahuan baik dan buruk.
Ketika pohon ini dimakan, manusia tahu mana ini baik, ini buruk. Dalam pandangan Kristen, yang buruk itu dikerjakan oleh manusia. Kalau manusia itu tidak tahu perbuatan itu buruk, maka itu tidak menjadi dosa. Makanya ketika Adam seperti binatang, mau dia mencuri, ya karena dia nggak tahu itu buruk, ya dia nggak berdosa. Tapi ketika dia tahu perbuatan itu buruk dan dia kerjakan, itu menjadi dosa kemudian. Nah gitu. Ya, nah itu kenapa kemudian ketika Yesus itu menebus orang Kristen, maka mereka kembali lagi seperti Adam pertama kali, yaitu tidak tahu membedakan mana baik mana buruk. Makanya mereka kalau mau memperkosa pun tetap tidak berdosa karena sudah ditebus oleh Tuhannya. Karena bagi Tuhannya itu adalah perbuatan buruk lebih baik daripada perbuatan baik. Perbuatan baik tidak berimplikasi kepada keselamatan, berbuat buruk itu berimplikasi bagi keselamatan. Ya, itu ya. Kenapa? Ya kan kalau tidak berbuat buruk, apa yang mau ditebus Tuhannya? Jadi harus berdosa dulu supaya bisa ditebus. Kan dosanya mau menebus dosa. Tuhannya mau menebus dosa. Gitu. Ya, gitu. Ya, buat saudara-saudara Kristen, silakan yang mau naik ke atas boleh, karena saya juga bentar lagi istirahat ya. Saya pas di 22 berapa ya waktu Indonesia Barat? Kalau di sini 23.40, berarti 20 di Malaysia itu 23.40. Wah, berarti udah 23 22.40 lah. 22 pas 23 lah di Indonesia Barat. Saya istirahat teman-teman ya, karena saya juga harus jaga kesehatan, jaga tidur, jaga pola makan, jaga kesehatan supaya saya bisa berguna untuk peradaban gitu ya. Gitu. Ya, buat teman-teman semua kalau ingin berkontribusi dalam diskusi boleh naik ke atas ya, nggak apa-apa. Kita cuman mau membahas tentang di dalam Kristen itu berakal itu termasuk perbuatan dosa. Karena dengan berakal manusia itu tahu mana baik mana buruk, dan itu adalah perbuatan dosa Adam pertama kali. Kalau di dalam Islam dosa pertama kali adalah sombong, merendahkan orang lain. Tetapi di Kristen dosa pertama kali adalah mengetahui mana baik dan mana buruk. Ternyata tahu membedakan mana buruk dan baik itu adalah sebuah dosa di dalam agama Kristen. Gitu. Pak Angon, aku teh nggak bisa lama-lama. Mungkin besok lagi pagi, siang, sore baru bisa live lagi. Aku mau istirahat Pak, ngantuk Di sini sudah jam 23.41. Bangun ya. Manfaat Yesus buat peradaban apa? Sebagai contoh teman-teman ya. Sebagai contoh manfaatnya buat peradaban. Sebagai contoh bahwa drama Cina itu berasal dari cerita Yesus. CEO yang menyamar itu ya bisa jadi karena ada Tuhan yang nyamar, makanya terinspirasi, bisa jadi itu bisa jadi terinspirasi drama Cina. Oke ya. Oke, kita istirahat dulu. Saya istirahat dulu teman-teman. Insya Allah saya akan lanjut diskusi lagi. Oh ya, buat teman-teman semua, insya Allah saya juga sudah mulai akan jualan rendang hitam. Yang dulu tuh rendang coklat, nggak terlalu kering. Sekarang rendang yang saya jual ini adalah rendang yang sangat kering, hitam, yang jarang dijual orang karena rendang ini proses masaknya tuh lama. Saya sudah mulai pindah ini ya. Tadinya tuh rendang saya coklat dan sering basi. Pernah waktu itu saya dibeli sama Pak Hendra beberapa kilo, dibagi-bagikan ke apologet, ternyata basi sampai di tangan mereka. Itu membuat saya drop untuk jualan rendang. Sekarang saya sudah mulai tahu supaya rendang ini tahan dalam 1 tahun, dia harus kering, kerontang, hitam, enak ya. Dan itu nanti akan kita produksi buat teman-teman yang di Malaysia, boleh order ya untuk mensupport para apologet, dan nanti keuntungannya itu masuk dalam program Mesiah gitu ya. Dan saya juga jual pakaian wanita, underwear nanti ya. Brand-brandnya nanti kita lihat brand apa yang saya jual nanti, mungkin brand sendiri kah atau gimana. Nanti kita akan rilis bisnis Uniriva nanti supaya Uniriva juga bisa jadi donatur tetap di program Mesiah gitu ya. Oke, aku mau istirahat dulu. Nanti kalau ada akun yang live mungkin aku sambil berbaring masuk ke komal tersebut, tidak membuka kamera karena aku mau istirahat ya.
Buat teman-teman semua, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Ya, tadi kita sempat di ban sekali ya, dikasih peringatan, sehingga mungkin nanti akun kita akan shadow ban ya. Dan nanti teman-teman kalau kita live kan lama, dia akan naik terus penontonnya, karena memang begitu sistemnya kalau kita pakai anti rungkat. Kalau nggak pakai anti rungkat, kita bebas sih, rame yang nonton, tapi kita gampang ditombak. Akun saya gampang hilang. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditunggu lagi nanti besok pagi, sore, dan malam. Diskusinya 2 kali sehari, 2 jam maksimal insya Allah ya. Saya akan membawa tema-tema beragam yang nanti akan jadi buku ya, korelasi ajaran Yahudi dengan ajaran Islam. Insya Allah kita akan rilis bukunya. Saya akan catat pelan-pelan, saya akan tuliskan juga di situs mesia.org satu persatu data bukti bahwa ada korelasi ajaran Yahudi dengan Islam ya, dan bertentangan dengan ajaran Kristen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tomorrow insya Allah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.